takdir Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini saya bisa membersamai Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam sholat subuh. Saya bisa bertemu dengan Bapak lagi ini. Kalau saya informasikan tadi malam kemungkinan Ustaz Musyafa di subuh hari ini, tapi ternyata ya saya lagi yang harus kesini, Pak. Saya cinta sama bapak-bapak, ibu-ibu ini. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu cinta sama saya enggak? Alhamdulillah. Jadi saya harap kalau bapak, ibu masuk surga terlebih dahulu sebelum saya, tolong jangan masuk dulu Pak, cari saya dulu. Yang mana Ustadz itu yang dulu pernah ngisi kami waktu tarawih dan subuh? Siapa ya? Insya Allah. Terima kasih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini yaitu jangan menunda kebaikan. Bapak Saudara sekalian, kira-kira pesan ini ditujukan kepada siapa? Jangan menunda-nunda kebaikan. Kira-kira ditujukan kepada siapa pesan ini? Ditujukan kepada kita semua, Pak. Yang masih hidup, yang sedang berada di dalam dunia ini. Bukan kepada mereka yang sudah meninggal, enggak. Bukan kepada mereka yang sudah mendahului kita, bukan. Tapi bagi kita sekalian. Suatu saat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkhutbah di perkuburan setelah menguburkan salah seorang di antara sahabat-sahabatnya. Kemudian Sayyidina Ali dalam khutbahnya beliau seakan-akan mengajak bicara kepada orang-orang yang sudah di dalam kubur itu. Kata beliau, ya ahlal kubur, hei orang-orang yang ada di dalam kubur, kata Sayyidina Ali. Amad diyar faqad sukinat wal aramil faqad zuwijat. Ajab Sayyidina Ali memaparkan, kata Sayyidina Ali, rumah-rumah kalian yang kalian tinggalkan di dunia ini sekarang sudah ada penghuni lain yang menepatinya. Janda-janda kalian, istri-istri kalian yang kalian tinggalkan sekarang sudah ada yang mengawininya. Panjang lebar Sayyidina Ali. Hadhihi akhbaruna, kata Sayyidina Ali. Ini berita-berita yang bisa kami sampaikan kepada kalian, wahai ahli kubur. Fal'an fama akhbarukum. Sekarang kata Sayyidina Ali, gantian. Apa berita yang bisa kami peroleh dari kalian yang sudah berada dalam kubur ini? Ma akhbarukum. Apa berita-berita yang bisa kalian sampaikan kepada kami? Kata Sayyidina Ali, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada mereka-mereka yang di dalam kubur untuk berbicara kepada kita yang hidup ini, jamaah sekalian, maka pesan yang akan mereka sampaikan kepada kita sekalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, wahai orang-orang yang hidup, berbanyaklah bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, pesan jangan menunda kebaikan itu adalah untuk kita yang hidup di dunia ini. Karena kesempatan untuk melakukan amal soleh yang akan bermanfaat untuk di akhirat kita nantinya adalah ketika kita di dunia ini, jamaah sekalian. Apa yang kita tunggu ketika kita nggak mau melakukan amal soleh? Apakah kita menunggu kematian, jamaah sekalian? Kalau mati justru kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita yang hidup ini diingatkan, dipesankan selalu agar kita jangan menunda-nunda kebaikan. Ada seorang raja bertanya kepada penasehatnya. Dia mengatakan, limadza nuhibbud dunya? Limadza nuhibbud dunya wa nakrahul maut?
Kenapa kami ini cinta dunia? Kenapa kami ini senang terhadap dunia ini? Jangan kami takut akan mati. Apa jawaban orang soleh ini? Beliau mengatakan, li'annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum ukhrakum. Karena kalian memakmurkan dunia kalian dan kalian menghancurkan akhirat kalian. Coba kita renungkan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, karena kita ini sedang memakmurkan dunia kita, sehingga kita senang, kita cinta. Dan kita takut untuk meninggalkan sesuatu yang mewah, sesuatu yang indah, yang ada di depan mata kita. Sedangkan akhirat kita biarkan, akhirat kita hancurkan. Kita takut mau berpindah dari sesuatu yang makmur ini kepada sesuatu yang hancur. Li'annakum ammartum dunyakum, karena kalian memakmurkan dunia kalian, wa kharrabtum ukhrakum, dan kalian biarkan, kalian hancurkan. Sudah pasti orang akan takut mau berpindah dari dunia ini jamaah sekalian, yang dimakmurkan, yang dia bangun, yang dia eman-eman, dia lulukan. Tadi imam kita sudah mengingatkan kepada kita sekalian, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah bagi manusia dalam kehidupan dunia ini. Kesenangan terhadap perempuan, terhadap dunia, terhadap bangunan, terhadap emas, perak, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, tercelanya dunia ini bukan karena tempatnya, bukan jamaah sekalian. Justru dunia ini tempat yang mulia. Tempat Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya Al-Qur'an. Tempat Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya. Dunia bukan karena tercela, bukan karena tempatnya. Bahkan bumi ini adalah merupakan wa ayatul lahumul ardh, merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bumi ini, sebagaimana Allah taala katakan dalam surat Yasin. Bukan juga karena waktunya, al-lail wan nahar. Siang dan malam ini adalah merupakan bukti kekuasaan Allah. Wa ayatul lahumul lail wan nahar, dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Jadi tercelanya dunia ini bukan karena tempatnya, bukan karena waktunya, bukan karena apa yang Allah taala turunkan kepada kita di dunia ini, bukan karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Bukan itu jamaah sekalian. Tercelanya dunia ini, tercelanya dunia ini karena kita lalai, tidak menjadikannya sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang untuk akhirat kita. Itu tercelanya dunia jamaah sekalian. Orang menunda-nunda untuk beramal soleh, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sibuk dengan kesenangan dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai menjadikan kalian lalai. Nah inilah sebabnya, inilah yang menjadikan kita tercela jamaah sekalian, karena kelalaian kita. Alhaakumut takasur, kata Allah, sungguh telah melalaikan kalian, menjadikan kalian lalai. At-takasur, kegiatan kita menumpuk-numpuk kekayaan, harta, dunia ini, itu yang menjadikan kita lalai. Nah ini yang tercela jamaah sekalian dirahmati Allah. Di dunia ini, ketika benar-benar kita paham akan kehidupan kita di dunia, akan diri kita dan akan kehidupan kita di dunia jamaah sekalian, ketika kita paham, maka dunia ini tentunya menjadi suatu kesempatan dan peluang besar bagi kita sekalian untuk kehidupan kita yang abadi di akhirat nanti. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang dua pundak sahabatnya yang bernama Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang dua pundak. Coba kita perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dari sahabatnya agar betul-betul
fokus dia mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipegang dua pundaknya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, apa jamaah sekalian, ini pesan yang sangat berharga sekali. Ini pesan emas dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita sekalian. Apa kata Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kata Nabi SAW, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing. Ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Orang asing itu jamaah sekalian adalah orang yang melakukan sebuah bepergian dari tanah airnya, dari tempat tinggalnya yang sebenarnya kepada suatu tempat di mana dia menjadi orang asing di situ. Nah, tentunya jamaah sekalian, orang asing itu akan kembali. Dia tidak akan menetap di sana. Dia mengumpulkan segala sesuatu bukan di tempatnya, bukan di tempat hijrahnya, bukan di tempat safarnya, di mana dia pergi, tidak. Tapi dia mengumpulkan untuk persiapan dia kembali ke tempat aslinya, ke tanah airnya jamaah sekalian. Qul fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Bahkan Nabi SAW dalam pesannya ini jamaah sekalian tidak cukup Nabi mengatakan jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, nggak cukup. Tapi Nabi SAW lebih memahamkan kepada kita sekalian bahwa begitu cepat kehidupan kita di dunia ini. Mungkin orang bepergian itu lebih lama, tetapi betapa lamanya kehidupan kita di dunia itu singkat jamaah sekalian. Betapa lamanya dunia ini yang kita alami, yang kita jalani pada hakikatnya sebentar, sedikit dunia ini. Makanya Nabi SAW mengatakan awabiru sabilin, atau jadilah engkau seperti orang yang sedang menyeberang. Bukan hanya sekedar seperti orang musafir yang sedang melakukan bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan. Tapi Nabi SAW mengatakan awabiru sabilin, atau orang yang sedang melakukan, yang sedang menyeberang. Kita semuanya jamaah sekalian adalah para musafir. Kita semuanya adalah orang-orang yang sedang menyeberang. Ini yang harus kita pahami. Lalu apa kata sahabat Ibnu Umar mengatakan setelah mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW yang mulia ini, lalu beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiril sabah." Kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, jika engkau berada di pagi hari, maka engkau jangan menunggu sore hari. Artinya jangan engkau tunda-tunda kebaikan itu. Di saat Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada kita di pagi hari ini, di saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan waktu, kesempatan, dan kita bisa untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda sampai sore, jangan. Karena belum tentu kita sampai di sore hari jamaah sekalian. Wa idza amsayt, dan ketika engkau berada di sore hari, fala tantadhiril masa, jangan menunggu datangnya waktu pagi. Belum tentu kita. Betapa banyak orang di antara kita sekalian yang pagi hari masih bersama kita, tapi dia di sore harinya sudah tiada. Berapa banyak orang yang di malam harinya masih bersama anak dan keluarganya, bersama anak dan istrinya, tapi besoknya sudah dia kembali jamaah sekalian. Ini pesan yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW dan dari sahabat Abdullah bin Umar. Nabi SAW juga dalam riwayat yang lain mengatakan, "Badiru bil a'mali qita'an ka qita'il lailil mudhlim." Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh. Jangan kalian tunda-tunda. Fitanan, karena akan terjadi fitnah, kata Nabi. Nah, orang yang berakal jamaah sekalian, orang yang alim, al-alim billah, orang yang faham akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mengerti tentang Allah, yang tahu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-basir bihayatihi, orang yang faham akan kehidupannya, tentu dia akan menyiapkan dirinya sebelum menghadapi fitnah yang akan terjadi jamaah sekalian. Dia akan menyiapkan dirinya sebelum terjadinya fitnah. Berbeda dengan orang yang bodoh. Berbeda dengan orang yang lalai. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah, sudah dekat waktu hisab kita.
Sudah dekat waktu hisabnya manusia ini, wahum fi ghaflah, tapi mereka dalam keadaan lalai. Mu'ridun, selain lalai mereka berpaling. Ma ya'tihim min dzikrin muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Setiap kali ada peringatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, peringatan demi peringatan Allah datangkan kepada mereka, mereka tetap hatinya lalai. Wa hum yal'abun illa istama'u. Peringatan yang mengingatkan itu hanya menjadi tontonan, hanya menjadi berita-berita yang mereka dengar. Wahum yal'abun, tapi mereka tetap bermain-main, nggak mau menyiapkan diri mereka. Ini bedanya orang yang al-alim billah, orang yang faham akan kehidupan mereka, dengan orang yang lalai jamaah sekalian. Nah, Nabi SAW menyuruh kita sekalian, badiru bil a'mal, bersegera kalian melakukan amal-amal saleh. Fitanan, karena akan terjadi, kata Nabi SAW, fitnah-fitnah yang besar. Kaqita'il lailil mudlim, bagaikan gugusan-gugusan malam yang sangat gelap. Nabi SAW mengumpamakan fitnah ini bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Artinya orang yang berada dalam fitnah, dia tidak melihat cahaya di situ, jamaah sekalian. Semuanya adalah kegelapan, orang yang berada dalam fitnah. Nah, oleh karenanya Nabi SAW menyuruh kita untuk menyiapkan diri kita. Kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Seseorang di saat itu, di pagi harinya masih dalam keadaan beriman, tetapi sore harinya sudah menjadi kafir. Wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafira. Seseorang di sore harinya masih dalam keadaan beriman, tapi di pagi harinya sudah kafir. Begitu dahsyatnya fitnah. Dan fitnah ini jamaah sekalian, ini sebagai bekal bagi kita sekalian. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, tu'radul fitan 'alal qulub. Yang sangat berbahaya jamaah sekalian, fitnah ini pengaruhnya sangat kuat dalam hati kita jamaah sekalian. Coba saya ingin bertanya, kalau bapak, ibu, saudara sebelum sholat misalnya, ketika akan sholat, bapak buka HP, lihat gambar-gambar, kira-kira hadir nggak gambaran tadi di saat bapak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau bapak nonton TV dulu sebelum sholat, bapak nonton TV, asyik melihat ini dan itu, kira-kira ketika kita ngaji Quran, ketika kita sholat, hadir nggak? Terbayang apa tidak? Apa yang bapak tonton, apa yang bapak dengar, apa yang bapak lihat? Nah, itulah fitnah jamaah sekalian. Sangat berat sekali terhadap hati kita. Jadi kata Nabi SAW, tu'radul fitan. Jadi fitnah itu benar-benar ditampakkan, dihadapkan kepada hatinya, bukan hanya terhadap kedua mata kita, bukan hanya terhadap kedua telinga kita, tapi hati yang menjadi sasaran utama fitnah ini jamaah sekalian. Orang mengira hanya ini menjadi gangguan bagi mata kita, enggak, tapi ia menjadi gangguan berat bagi hati kita jamaah sekalian, karena dia hadir kembali di saat mata sudah tidak bisa melihatnya, di saat telinga tidak bisa mendengarnya, hati bisa melihat jamaah sekalian. Inilah bahayanya fitnah, inilah beratnya fitnah jamaah sekalian. Tu'radul qulubi 'alal fitan kal hasir, kata Nabi SAW, ditampakkan udan satu helai demi satu helai ditampakkan ke dalam hati kita. Tidak secara keseluruhan langsung ditampakkan, tapi sedikit demi sedikit, udan satu helai demi sehelai ditampakkan fitnah-fitnah yang kita lihat, yang kita dengar, itu ke dalam hati kita, terpampang kembali dengan jelas, dan itulah yang sangat mengganggu kita, itulah yang sangat membekas di dalam hati kita jamaah sekalian. Makanya Nabi SAW menyuruh kita sekalian dan mengajak kita semuanya, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali sab'an. Apa yang kamu tunggu dalam kehidupan dunia kamu ini? Apa yang sedang kalian tunggu untuk melakukan amal saleh? Lalu Nabi SAW menjelaskan, apakah kalian sedang menunggu, hal tantadhiruna, apakah kalian sedang menunggu kemiskinan sehingga kalian nggak bisa berbuat apa? Ataukah kalian sedang menunggu kekayaan? Yang miskin menunggu kaya, tapi ternyata kekayaannya menjadikan dia sombong, congkak.
Atau kata Nabi yang muda sedang menunggu dia menjadi tua, ketika tua pikun nggak bisa berbuat apa. Atau yang sehat sedang menunggu sakit yang menjadikan dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya, lumpuh, nggak bisa lagi datang ke masjid. Apakah itu yang kalian tunggu? Ataukah yang hidup sedang menunggu kematian, di mana kematian kita sudah disiapkan untuk kita semuanya, kafan-kafan kita sudah disiapkan untuk kita semuanya? Ataukah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian sedang menunggu datangnya Dajjal? Ataukah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian sedang menunggu datangnya hari kiamat? Yang mana hari kiamat ini jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma amru saati illa kalabhil basar aw huwa aqrab. Perkara kiamat ini jamaah sekalian lebih dekat lagi daripada kedipan mata ini. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa bersegera untuk mengambil semua kesempatan-kesempatan untuk beramal soleh, untuk mengisi waktu-waktu kita di pagi hari, siang hari, malam hari dengan amal-amal soleh kita, sehingga ini menjadi mata rantai kita yang akan membawa kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.